Faslun fi arkanil islami. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, bersaksi. Dan yang dimaksud dengan bersaksi di sini adalah menyaksikan dengan akal, dalam artian meyakini bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat, yaitu salat wajib 5 waktu, sehari 5 kali, termasuk pada hari Jumat, yaitu salat Jumat. Wa ita'uz zakati, dan ketiga, membayar zakat bagi yang mampu, baik itu zakat badan atau zakat harta. Wa shaumu ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan bagi yang memenuhi syarat-syaratnya. Wa hajjul baiti, dan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, yang mempunyai kemampuan untuk pergi ke Baitullah. Baiklah, yang bagian yang pertama tentang rukun-rukun Islam. Rukun itu jamak secara bahasa artinya bagian sesuatu yang kuat, seperti pojokan dinding di rumah, itu disebut rukun. Sedangkan secara istilah, rukun adalah bagian dari sesuatu yang tanpanya sesuatu tersebut tidak akan terwujud. Seperti rumah. Rukunnya rumah itu tiang, dinding, lantai, sama atap. Kalau rumah nggak ada tiangnya, maka rumah tersebut tidak akan terwujud, dalam artian tidak akan berdiri. Al-Islam. Islam secara bahasa al-istislam wal-inqiyad, pasrah dan patuh. Sedangkan secara istilah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, guru kami di Universitas Imam Syafi'i di Mukalla, beliau mengutip di kitabnya Ghayatul Munah Syarah Safinatun Najah, beliau berkata, al-Islamu huwa al-inqiyad adh-dhahiri lil ahkam asy-syar'iyyah, yaitu patuh secara zahir lil ahkam asy-syar'iyyah, terhadap hukum-hukum syariat, dalam artian anggota badannya, dalam artian dia menjalani hukum-hukum Islam secara zahir dengan anggota badannya, seperti sholat, zakat. Jadi nampak ketika dia mengeluarkan zakat, begitu juga ketika puasa. Karena Islam sendiri adalah hukum zahir, sedangkan hukum batin itu nanti masuk ke perkara iman dan perkara akidah. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat, meyakini bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pencipta alam semesta, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya yang diutus kepada semesta, kepada manusia dan jin, kepada malaikat juga. Tetapi kepada manusia dan jin adalah risalah taklif, dalam artian ada beban kewajiban. Beda hanya dengan kepada malaikat, juga kepada makhluk-makhluk lainnya seperti batu, pepohonan, dan benda-benda padat lainnya. Itu Nabi Muhammad juga diutus, inna arsalnaka rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Muhammad ini satu-satunya nabi yang risalahnya atau yang risalahnya itu universal, meliputi semua makhluk yang ada di semesta ini, dan terkhusus kepada manusia dan jin. Mereka mendapat taklif, beban syariat, yaitu menjalani rukun-rukun Islam sebagaimana disebutkan tadi. Jadi yang dimaksudkan dengan Islam di sini adalah an yusaddiqal mukallaf, yaitu seorang yang mukallaf hendaknya dia itu meyakini dengan hatinya, lantas melafalkan dengan lisannya. Karena sekedar yakin tapi tanpa melafalkan kalimat syahadat, baik itu dengan bahasa Arab atau dengan terjemahannya, maka dia belum bisa disebut seorang muslim. Jadi seperti itu. Adapun mukallaf sendiri, siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah huwal baligh al-aqil alladhi balagha ad-da'wah al-islamiyah ma'a salamatil hawas. Jadi orang mukallaf itu ada 4 syaratnya. Yang pertama baligh. Baligh itu nanti insyaallah akan kita ambil di pembahasannya pada babnya. Kharaja bil baligh, jadi kalau anak kecil tidak dinamakan mukallaf, tidak mendapat beban tanggungan syariah. Al-aqil itu berakal, dengan orang gila tidak mendapat beban syariah. Ma'bulughid dakwah, mendapat dakwah Islam, sampai kepadanya dakwah Islam. Sedangkan orang-orang yang berada di pedalaman dan belum pernah mendengar dakwah Islam, maka dia tidak mukallaf. Begitu juga salamatul hawas, selamat pendengaran atau penglihatan. Karena orang tidak mendengar dan tidak melihat, maka dia tidak taklif, meskipun dia tidak beriman dan tidak pernah membaca syahadat, dia akan selamat di akhirat. Kemudian di sini ada yang perlu dibahas, yaitu tentang ahlu fatrah. Siapa itu ahlu fatrah? Yaitu kaum yang berada di antara 2 nabi. Nabi yang sebelumnya risalahnya tidak sampai kepada mereka, dan mereka juga tidak mendapati nabi setelahnya. Ini seperti orang-orang di masa jahiliyah. Mereka tidak mendapati Nabi Isa, mereka juga tidak menemui Nabi Muhammad SAW. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi, juga tidak ada rasul. Masanya selama 600 tahun, sekitar hampir 600 tahun. Nah, gimana statusnya ahli fatrah itu? Apakah kelak di akhirat itu mereka masuk surga atau masuk neraka? Menurut pendapat ahlu sunnah wal jamaah, ahli fatrah yang tidak dinas atau tidak dihukumi oleh syariat, maka mereka selamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan tidaklah kami mengazab seseorang atau sebuah kaum hatta nab'atsa rasula, hingga akhirnya kami mengutus rasul kepada mereka. Ini tentang ahli fatrah. Kemudian bagaimana dengan ayah dan ibu Nabi? Apakah keduanya itu ahli neraka atau ahli surga? Soalnya akhir-akhir ini banyak yang gembar-gembor mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Sedangkan orang tua Nabi sendiri secara beliau berdua adalah ahlu fatrah. Dalil secara umum seperti itu, beliau berdua ahlu fatrah, yang intinya selamat dari siksaan neraka. Itu yang dalil secara umum. Adapun dalil secara khusus, banyak beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan. Yang pertama, firman Allah SWT, wa taqallubuka fis sajidin. Bahwasanya Nabi Muhammad itu berpindah dari ayah-ayah beliau, dari para nabi sebelumnya. Fis sajidin itu orang-orang yang ahli sujud, dalam artian orang-orang yang beriman. Jadi seperti itu. Begitu juga
perkataan beliau sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Innallaha khalaqal khalqa faj'alani min khairi firaqihim, thumma takhayyara al-qabail faj'alani min fi khairi qabilah, thumma takhayyara al-buyut waj'alani fi khairi buyutihim, fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan menjadikan aku, faj'alani min khairi firaqihim, menjadikan aku sebaik-baik kelompok mereka. Kemudian Allah memilihkan qabail, suku-suku, dan menjadikanku di tengah-tengah suku yang paling baik. Tsumma takhayyara al-buyut wa ja'alni fi khairi buyutihim. Kemudian Allah memilih rumah-rumah atau lingkungan dan menjadikanku di sebaik-baik lingkungan tersebut. Fa ana khairuhum nafsan, dan aku adalah sebaik-baik jiwa, wa khairuhum baitan, dan sebaik-baik rumahnya atau lingkungannya. Dalilnya, jadi makna ikhtiar, makna pilihan, manusia yang pilihan. Kalau orang tuanya itu kafir, berarti dia tidak pilihannya kurang. Jadi pemuliaan Allah terhadap manusia tersebut masih kurang. Sedangkan orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan di sini, li'anna al-kafir yaqulu fi annahu mukhtar, orang kafir itu tidak bukanlah orang-orang pilihan. Sedangkan Nabi ini dari awal, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu nasabnya itu suci, bersih, semuanya orang-orang pilihan dalam artian orang-orang yang beriman. Ini masalah syahadat dan masalah akidah. Sedangkan kita, orang tua kita, jika dikatakan kafir, sesat, ahli neraka, bagaimana perasaan kita? Tentunya kita akan sakit hati. Bagaimana dengan Nabi kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya, di surat Al-Ahzab ayat 57, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, Allah akan melaknat mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan akan menyiapkan bagi mereka siksa yang menghinakan. Jadi hati-hati bagi yang mendengar ceramah atau tulisan atau buku yang menyatakan orang tua Nabi masuk neraka. Kemudian yang rukun yang kedua yaitu iqamus shalah, mendirikan salat pada waktunya. Mendirikan salat wajib. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mendirikan salat dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Insyaallah nanti pada kesempatannya akan kita bahas. Kemudian ita'uz zakah, yaitu mengeluarkan zakat, memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Itu yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Kemudian rukun Islam yang keempat, shaum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian haji yang kelima, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini tentang fasal tentang arkanul Islam. Allahu a'lam bishawab.